Di tengah pemulihan pasca bencana hidrometeorologi di Kabupaten Bener Meriah Aceh, program Makan Bergizi Gratis atau MBG tetap berjalan dengan penyesuaian sasaran. Melalui Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, ratusan porsi makanan disalurkan setiap hari ke posko pengungsian. Hal ini memastikan kebutuhan gizi warga terpenuhi, sekaligus menjaga perputaran ekonomi petani dan pelaku UMKM lokal. Pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi menjadi prioritas dalam situasi darurat bencana. Di Kabupaten Bener Meriah Aceh, Dapur Makan Bergizi Gratis yang dikelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Mekar Ayu 2 di Kecamatan Timang Gajah menyalurkan ratusan porsi makanan bagi warga terdampak banjir dan longsor yang mengungsi di sejumlah posko. Pengalihan distribusi MBG dilakukan dengan menyesuaikan kondisi wilayah yang belum sepenuhnya pulih. Jika sebelumnya program ini menyasar peserta didik, kini penyaluran difokuskan ke posko pengungsian atas arahan Badan Gizi Nasional agar bantuan tepat sasaran bagi warga yang terdampak langsung bencana. Salah satu titik penyaluran berada di posko Tunyang, Kecamatan Timang Gajah. Pada kesempatan ini, SPPG Mekar Ayu 2 menyalurkan 700 porsi nasi dengan menu ikan tuna. Jumlah ini disesuaikan dengan kondisi akses jalan serta ketersediaan bahan pangan di lapangan. Alhamdulillah kan dari kasih itu jadi ya untuk kita ini yang mengungsi di sini syukur, alhamdulillah banget ya. Kalau hari ini ada tempe goreng, sama ini apa nih tuna ya. Ikan tuna sama tumis jagung manis nih. Oke, rasanya gimana Bu? Ya mantap. Ya karena baru pertama kan masih belum ada bantuan. Ya apa yang ada lah kadang ikan asin cuman sama terasi gitu. Kadang nanti sayur Jepang cuma ya ada gitulah. Memang kalau dilihat mungkin kan nggak layak pakai lagi. Tapi kalaupun kami disuruh pulang, kadang kami tetap menetap di rumah itu juga. Ya maunya kan di rumah sendiri, kan pasti ada pengharapan kan untuk saudara-saudara kita yang sudah nggak ada rumah lagi, pengharapannya semoga cepat ada bantuan rumahnya yang maunya. Pertama dulu jalan, tuh kan putus anak-anak putus sekolah udah 1 bulan lebih nih. Sebelumnya Dapur MBG ini juga telah menjangkau kampung-kampung terdampak lainnya seperti Lempahan Timur, Lempahan Induk, Pantan Kemuning di Kampung Tunyang, serta Kampung Cekal Baru. Di Kampung Cekal Baru sebanyak 500 porsi MBG telah dibagikan kepada warga terdampak. Meski menghadapi keterbatasan akibat rusaknya infrastruktur dan terganggunya distribusi, sejak beroperasi pada 19 Desember 2025, SPPG Mekar Ayu 2 tetap mampu menyediakan makanan yang layak dan higienis bagi para pengungsi. Seiring membaiknya akses, kapasitas produksi porsi juga diharapkan dapat terus ditingkatkan. Di balik penyaluran bantuan pangan, Dapur MBG juga menjalankan peran ekonomi yang penting. Seluruh kebutuhan bahan baku seperti beras, sayur mayur, ikan, daging, dan telur dipasok dari petani serta pelaku UMKM setempat. Pasar tradisional dan usaha lokal menjadi sasaran utama pengadaan bahan pangan. Di mana kan sebelumnya distribusi MBG ini kita distribusikan ke penerima manfaat peserta didik. Namun karena keadaan di wilayah kita seperti sekarang, jadi pihak Badan Gizi Nasional mendistribusikan terutama ke SPPG yang berada di lingkungan ini, mendistribusikan MBG ini ke tiap posko pengungsian yang ada di Kecamatan Timang Gajah. Untuk hari ini kita bisa sediakan 700 porsi nasi dengan menu ikan tuna. Sebelumnya kita 700 porsi, kemudian kemarin kita sudah distribusikan ke Kampung Cekal Baru, itu 700 porsi. Minggu lalu kita distribusikan 500 porsi, Bu. Dengan akses yang sudah bisa dilalui ini, kita bisa menyediakan porsi lebih dari yang hari ini, Bu. Untuk target pasar kita itu UMKM, kayak pasar setempat. Pada awal masa tanggap darurat, keterbatasan pasokan sempat terjadi karena sejumlah pasar di wilayah Timang Gajah ikut terdampak bencana. Untuk menjaga keberlanjutan produksi, pengadaan bahan baku sempat dilakukan hingga keluar daerah termasuk Kabupaten Biren. Namun kini aktivitas pasar dan toko-toko di sekitar dapur mulai berangsur pulih.
Keterlibatan petani dan UMKM ini membuat program MBG tidak hanya berfungsi sebagai bantuan sosial, tetapi juga menjaga perputaran uang di tingkat lokal. Dengan begitu, pemulihan ekonomi masyarakat dapat berjalan seiring pemenuhan kebutuhan dasar para pengungsi. Bagi warga yang mengungsi, bantuan makanan bergizi ini memberi rasa aman di tengah kondisi yang belum sepenuhnya pulih. Menu yang disajikan dinilai membantu memenuhi kebutuhan keluarga, terutama anak-anak di saat aktivitas normal seperti sekolah dan pekerjaan masih terganggu. Banyak warga mengakui kondisi pada awal bencana jauh lebih sulit. Dengan bantuan yang belum merata dan keterbatasan makanan, kini dengan hadirnya MBG, pengungsi dapat mengakses makanan bergizi secara rutin, sementara harapan akan pemulihan lingkungan, rumah tinggal dan aktivitas sosial perlahan tumbuh. Melalui skema ini, pemerintah memastikan penanganan bencana tidak hanya berhenti pada penyediaan tempat tinggal sementara, tetapi juga mencakup pemenuhan gizi, penguatan ekonomi lokal, serta menjaga martabat warga terdampak agar tetap dapat menjalani hari dengan lebih layak. Pemerintah dan swasta gotong royong bangun 2.600 hunian tetap di Sumatera. Laporan usai jeda, jangan kemana-mana.